dia akan mengalami uptrend, kenaikan. Ya, kalau dari saya pribadi, karena saya lihat pergerakannya memang seperti ini saham ini. Secara candle, secara teknikal kita lihat, secara historical bahwa saham ini naik turun naik. Halo semuanya, balik lagi di Surya Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu saham yang produknya atau tokonya ada di mana-mana, yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, atau yang teman-teman bisa sebut saja tokonya itu Alfamart ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview saham dari Alfamart. Ini request dari salah satu teman di YouTube. Jadi kali ini saya akan mereview, menganalisa secara teknikal pergerakan dari PT Alfamart. Oke, langsung saja. Di hari Jumat kemarin, perdagangan Jumat terakhir kemarin, yang kita lihat pergerakan dari Alfamart ini cukup mengalami penurunan ya teman-teman semua. Kemarin itu dia sangat disayangkan, turunnya juga cukup besar, yaitu 3,1% ya. Oke. Jadi bentar dulu teman-teman. Jadi waktu hari Jumat kemarin memang sangat disayangkan ya. Alfamart ini tidak bisa, trennya tidak bisa terus naik, tapi dia kemarin mengalami penurunan. Oke. Pada perdagangan kemarin itu di tanggal 11 hari Jumat, dia open di harga 1275 teman-teman semua. Lalu dia sampai level tertinggi dia di 1290 ya. Namun dia mengalami penurunan. Level terendahnya itu di 1230 dari Jumat kemarin. Lalu ditutup di harga 1235 atau turun 40 poin atau sebesar 3,1% ya. Jadi kemarin itu, Jumat kemarin itu PT Alfamart sedikit mengalami penurunan sahamnya sebesar 3,1%, cukup besar ya. Tapi ya itulah saham, penurunannya kadang naik cukup besar, penurunan sangat besar gitu. Jadi tergantung investor ya gitu. Oke, kita langsung saja kita lihat ya secara histori saja ya. Pergerakan dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini. Nah, ini saya gunakan adalah IPOT teman-teman semua ya. Nah, ini dia ada ini dari 2010 teman-teman semua ya, 2009 lah ya. 2009 dia masuk Bursa Efek. Ini data dari IPOT. 2010 dia masuk, dan ini dia mengalami tren yang cukup bagus, yaitu peningkatan yang cukup ini ya, cukup tinggi ya menurut saya. Dari level 100-an ini bisa sampai ke level 400 perak, ini cukup sangat signifikan sekali pergerakannya. Lalu dia pun terus naik sampai di 2013 ya, sampai ke level 796 ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini di PT ini masuk sampai uptrendnya cukup luar biasa sampai ke 796 rupiah tuh di sini ya. Jadi sangat signifikan pergerakannya waktu dari dia melantai di bursa sampai dia ini peningkatannya cukup tinggi ya. Jadi perusahaan ini terus mengalami peningkatan teman-teman. Kalian bisa lihat dari sini, saya tandain lagi bentar teman-teman. Dari sini teman-teman ya. Ini dari sini dia mengalami peningkatan yang cukup luar biasa. Naik sampai ke sini dia. Tuh ya teman-teman ya. Sampai naik cukup luar biasa teman-teman. Jadi peningkatannya pun luar biasa dari PT Alfamart ini ya. Ya kalau ditanya Alfamart itu ya sekarang udah ada di mana-mana ya, di setiap kota gitu ya, udah pasti ada Alfamart ya teman ya. Jadi udah pasti udah nggak bingung gitu ya tokonya di mana, itu pasti ada. Setiap kota hampir semuanya ada ya dia ini. Nah,
Namun dia mengalami downtrend ya. Jadi 2013 masuk 2014 itu dia mengalami downtrend, teman-teman. Harganya pun jatuh cukup signifikan juga, dia kesini lagi. Tuh, jadi dia mengalami penurunan juga, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tahu kalau dia mengalami penurunan juga di level ini dia. Teman-teman bisa lihat ya. Secara umum pergerakannya memang ya kalau lagi saham itu gini teman. Saham itu kadang kalau emang lagi bagus, emang bagus. Cuma kalau lagi emang bapuk sahamnya atau emang kurang bagus, ya kita jangan pernah masuk temen ya. Gitu. Kenapa? Emang takutnya nanti kita ruginya besar gitu. Makanya perlunya kita tuh lihat tuh secara teknikal, secara histori. Karena itu penting banget agar kita tahu pergerakan saham ini bagaimana dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, dia naik, sempat naik ya. Lalu dia turun lagi di 2013 masuk ke 14 sampai 14 udah downtrend. Nah, 2014-15 ini ya dia pernah naik memang sampai level 600. Cuman di tahun ini memang dia kurang bagus pergerakannya teman-teman semua ya. Jadi teman-teman bisa lihat pergerakannya memang cukup bagus karena dia naik cuma sampai ke sini teman-teman ya. Tuh. Tapi dia turun lagi sifatnya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya bahwa dia pun naik cuman turun lagi gitu ya. Jadi saham memang seperti itu. Bagi yang baru-baru di saham tuh pentingnya ya kita tuh selalu belajar gitu ya. Terutama tentang ilmu saham gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa saham ini memang sifatnya kalau lagi bagus ya bagus, kalau lagi jelek ya jelek gitu ya. Dia turun, nah terus dia naik lagi teman. 2015 ke 16 dia naik, cuman zonanya dia main di harga 600 sama 500 ya. Jadi dia nggak jauh dari situ tuh. Di tahun ini teman bisa lihat ya pergerakannya saya tandain. Pergerakannya dia nggak jauh-jauh, dia main di sini nih. Tuh ya. Sampai 2017 pun dia masih di sini sebenarnya. Permainannya sahamnya di sini terus. Jadi nggak naik besar, nggak naik itu. Bentar, mainnya. Nih dia mainnya di sini nih sahamnya. Tuh. Ya, tuh. Jadi saham itu memang bisa bermain seperti naik turun gitu ya. Bisa aja gitu loh. Jadi saham itu memang sifatnya dinamis gitu teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman hold atau pegang saham untuk jangka panjang, teman-teman harus baca secara fundamental, itu sangat penting ya. Nah, ini juga sama nih teman-teman yang 2014 sama 15 ya, dia juga mainnya di sisinya aja nih sahamnya. Maaf salah. Sorry salah. Dia juga mainnya di sisinya aja nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dia pun bermain hanya di sisinya aja nih sahamnya. Di sahamnya bermainnya pun nggak jauh-jauh dia. Tidak seperti Antam ya teman-teman. Kalau Antam tuh kadang connect naik banget, turun banget kalau Antam ya. Nah itu ya. Tuh. Ya teman tahu ya secara umum pergerakannya dia tuh downtrend terus naik lagi. Nah cuman ini saya lihat, saya analisa bahwa memang dari 2017 itu ya sampai 2019 ini dia sifatnya itu uptrend ya teman-teman. Jadi dia naik sangat signifikan ya menurut saya. Dari 2017 ini dari level 500-an ini dia naiknya cukup luar biasa. Saya tandain bentar teman-teman, dari level ini nih dia. Level ini teman dia naik buat saya luar biasa naiknya teman-teman. Ya, dia naik banget. Jadi sahamnya pun sampai level ini naiknya sampai level 1000 ya teman-teman, dia tembus. Ya, sampai level ini 1000 nih dia. Jadi naiknya cukup signifikan dan luar biasa ya menurut saya naiknya ini. Tuh. Menjadi luar biasa sekali waktu dari 2017 sampai 2019 ya. Masuk 2020 kenaikannya. Nah, sangat naik. Walaupun memang dia ada sedikit koreksi teman ya, dari 2017 ke 18 itu ada koreksi. Ya, koreksi itu hal yang wajar ya dalam salah satu investasi di saham ini. Namun jika koreksi itu masih bisa ditoleransi ya no problem, kita tidak masalah. Cuman kalau memang downtrendnya itu tidak bisa ditoleransi lagi, itu kita harus gunakan strategi yaitu stop loss teman-teman ya. Jadi jangan sampai
kita tidak menggunakan stop loss ya. Itu selalu saya ingatkan di channel saya ini. Nah, dari level ke level 1000 ini ya dia mengalami downtrend. Downtrendnya pun tak main-main juga ya. Dia sampai ke 600 dari harga 1000-an. Dia tembus ke 600 lagi. Memang waktu investor naruh banyak di saham ini penurunannya pun sangat signifikan ya. Dia pakai sini juga teman-teman tuh. Jadi dia mami sifatnya downtrend juga tuh ya. Teman-teman bisa lihat ya. Bahwa dia juga mengalami namanya penurunan. Jadi saham itu hal yang wajar. Nah, cuman memang waktu itu kalau misalnya teman-teman tahu nih dia turun, pasti teman-teman ingat stop loss ya, stop loss di 900 gitu ya. Jadi udah tahu tuh, jadi nggak sampai 600 kayak begini nih. Kalau sampai 600 begini kan dari harga 1000 ya cukup nyesek juga ya, 400 perak itu sudah besar juga gitu ya penurunannya ya teman-teman. Nah, namun dari kan dia kan tadi kan kita tuh bisa lihat kan dari 2017 naik cukup signifikan sampai 2019. 2019 dia sempat downtrend sampai 2020. Waktu itu kan kasus Covid juga baru pertama kali muncul, jadi saham pun semuanya lemah, termasuk Alfamart terutama ya. Karena waktu itu ada pembatasan pembukaan Alfamart sama semacamnya seperti Indomaret juga ya, Superindo itu dibatasin hanya sampai jam berapa waktu itu. Jadi apalagi Covid juga waktu itu sangat berpengaruh sangat besar dalam tingkat pembelian masyarakat. Waktu itu jatuh banget Indonesia, jadi kayak wajar waktu itu sahamnya memang jatuh gitu loh. Hampir semua retail saya perhatikan waktu itu jatuh ya saham-sahamnya, termasuk yang cukup besar itu Unilever. Nah, tapi dia waktu Covid sudah cukup berkurang di Indonesia, ya kurang lebih 2020 ya teman-teman. Ini saya lihat, saya baca secara teknikal dari 2020 ke 2021, 2001-nya itu dia mengalami peningkatan teman-teman ya. Peningkatan pun sangat luar biasa kalau menurut saya, sangat tinggi sekali dia kenaikannya di 2021 dia. 2020 downtrend, 2021 langsung naiknya sampai ke level 1400 nih dia. Temennya nih. Ya, teman bisa lihat ya. Tuh, saya tandain ini. Jadi dia naiknya cukup signifikan banget sampai sini, naik teman-teman. Naiknya nggak main-main sampai sini dia. Tuh, jadi dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan kenaikannya, sangat signifikan teman-teman saham ini. Waktu Covid sudah mulai membaik, dia luar biasa penaikannya saham ini ya. Tuh sampai level ini dia teman-teman 1500 ya ini ya. Tuh 1500 teman. Bagaimana yang cuannya dari level ini, dari level ini nih paling bawah nih ya, nih 600-an sampai harga 1500 cuannya berapa persen itu ya, luar biasa banget gitu ya. Nah, namun teman-teman bisa lihat dia waktu itu memang dari waktu dia naik signifikan ya dia turun. Jadi gitu ya saham itu memang gitu, naik turun saham itu ya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dari 2021 ini ya, dari September ini ya, September dia mengalami pelemahan atau penurunan ya. Dia pun saham ini pun mengalami pelemahan teman-teman ya teman-teman. Dia pun mengalami pelemahan teman-teman. Ini pelemahan ya, penurunan ya. Sampai level 1100 nih dia di sini tuh. Ya. Gitu. Jadi dari 2021 naik signifikan, 2020 dia masuk pengen 2022 dia malah downtrend gitu. Jadi ya begitu, makanya saham itu kadang ya perlunya kita lihat gitu, jangan kita ngelihat temennya, karena kalau nggak dilihat nanti momennya lagi naik kita nggak jual, sayang gitu. Makanya setiap hari kok bisa lihatlah gitu, jam waktu buka kita lihat gitu, waktu tutup kita lihat, kalau bisa kayak gitu ya, waktu jam istirahat gitu jam 12 kita lihat gitu saham kita bagaimana nih pergerakannya. Itu perlu teman-teman, jangan ditinggal ya, jangan cuek intinya. Kalau udah punya saham jangan cuek intinya gitu ya, harus selalu lihat ya. Nah ini dia di 2021 ya, ini di bulan tahun 2021 kan ini dia masuk, 2022 kan downtrend ya teman. Namun yang saya lihat ya secara teknikal, ini secara teknikal ya teman-teman ya,
dia ini seharusnya ya, kalau prediksi saya secara teknikal ini, dia akan mengalami uptrend, kenaikan, teman-teman. Kalau dari saya. Namun teman-teman sekali lagi saya harus ingatkan ini hanya prediksi ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus apa namanya? Harus cari sumber lain juga gitu loh. Ya jangan dari saya aja nih, ya teman-teman. Ya teman-teman cari sumber lain juga. Kalau menurut saya ini tahun 2022 ini dia akan mengalami uptrend, kenaikan teman-teman. Ya, kalau dari saya secara pribadi karena saya lihat pergerakannya memang seperti ini saham ini. Secara candle, secara teknikal kita lihat, secara historical bahwa saham ini naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik gitu loh. Jadi kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa saham ini akan uptrend di tahun 2022 ini. Nah, cuma teman-teman, bentar teman-teman, maaf hilang ininya. Oke. Hanya teman-teman ya, saya selalu ingatkan bahwa saham itu bisa apapun terjadi. Ya, saya harus ingatkan saham apapun bisa terjadi. Karena prediksi kita benar nih gitu. Tapi pasar berkehendak lain, itu pun bisa terjadi teman ya. Jadi teman-teman harus tahu betul bahwa saham secara fundamental tadi itu bisa salah gitu ya. Itu bisa salah. Ya. Nah, teman bisa lihat bahwa pergerakannya seperti ini teman, dan teman lihat bahwa dia ini pergerakannya seperti apa permainannya saham ini. Nah, kita lihat teman di sini. Nah, ini saya tandain ya, biar teman tahu bahwa saya ngasih taunya detail dan teman bisa lihat secara jelas ya pergerakannya. Nah, dia juga waktu itu dari 2019 dia main di sini nih. Tuh, sama main di sini nih dia tuh. Bergejolak di sini terus dia tuh. Ya. Tuh, teman bisa lihat ya pergerakannya di sini terus dia. Nah, ini juga sama kan dia ke sini juga nih, teman. Sorry, salah ngambil. Nah, dia pun kesini lagi ya teman nih gerakannya tuh ya, tuh teman tahu ya pergerakannya tuh. Kalau saham ini pergerakannya seperti ini. Nah ini juga menurut saya secara pribadi ya, ini saya baca secara teknikal. Kalau saya lihat dia akan bermain di sini nih, sahamnya akan bermain di sini. Kalau prediksi saya ya akan bermain di sini gitu loh. Mungkin sekali-sekali dia akan naik gitu, tapi kalau saya lihatnya dia ini emang uptrend, seharusnya uptrend secara teknikal saya ya itu. Karena kemarin dia sudah tembus nih, di sini dia udah naik tuh, udah lewatin titik yang saya merahin ini, downtrend dia udah lewat. Dan kemungkinan ya sekarang dia lagi jenuh beli teman-teman. Jadi saham itu nggak selalu naik karena ada waktunya orang tuh jenuh beli gitu, makanya dia jual karena profitnya udah gede. Udah gue jual aja gitu sahamnya gitu. Jadi bisa seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, lalu posisi apa Om yang tepat kita mengambil posisi di saham Alfamart ini? Kalau secara pribadi saya, secara analisa teknikal saya, kita lagi pasang pending order di harga 1169 ya teman-teman ya. Di harga 1969 yang saya warnain ungu ini. Jadi saya akan ambil pasang pending order di situ. Lalu TP di 1271 teman-teman ya. Lalu stop lossnya di mana? Stop lossnya itu di 1147 ya. Jadi saya selalu ingatkan di channel saya, di setiap video saya, bahwa lebih baik kita eksekusi pasar itu di harga yang kita inginkan. Jadi kita sudah pasang pending order dulu atau PO dulu, jangan langsung hajar waktu pasar market berjalan teman-teman ya. Jadi teman pasang pending order, saya selalu sarankan di channel saya ini. Lalu kita TP-nya di mana udah kita tentukan dan stop loss di titik berapa gitu. Jadi biar kita tidak terlalu rugi juga gitu ya. Oke. Itu saja pemaparan saya terhadap PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini, yang teman-teman kenal di biasanya itu tokonya yaitu Alfamart. Jadi Alfamart itu ada di mana-mana ya. Jadi misalkan teman-teman punya saham ini, jadi teman-teman punya saham itu gitu loh. Walaupun nggak punya tokonya, tapi teman-teman punya sahamnya gitu ya. Itu saja video saya kali ini tentang saham Alfamart ya teman-teman semua. Terima kasih.
kepada teman-teman yang sudah menonton pada kali ini di video saya kali ini. Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu sukses, dan selalu panjang umur, dan selalu semangat ya teman-teman semua. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman semua. Lalu jika teman-teman ada yang mau request saham, silakan tulis di komentar ya, nanti akan saya analisa dulu sahamnya dan akan kita berikan analisa secara teknikal ya. Jadi teman-teman bisa lihat secara historical ya pergerakan sahamnya ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye.